RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Selamat pagi, salam hangat pendengar dari Studio RRI Labuan Bajo. Mega masih mengudara pagi hari ini untuk Anda. Di Labuan Bajo pagi ini pendengar sudah Mega siapkan satu topik wawancara pagi untuk Anda di rumah pagi ini ya. Orang muda di Manggarai Barat gelar uji keterbacaan kumpulan praktik baik sistem pangan. Selengkapnya nanti pendengar akan disampaikan langsung oleh narasumber kami. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah terhubung bersama kami pendengar melalui line telepon ya, Koordinator Program Urban Future ya, bersama Kak Antonius Bawowea. Pagi ini sudah terhubung bersama kami. Kak Anton, selamat pagi. Selamat pagi kakak. Selamat pagi, semangat Selamat pagi. Terima kasih Kak Anton, Semangat pagi ini kami ganggu waktunya mengudara bersama kami dari RRI Labuan Bajo, Kak Anton. Tidak apa-apa ya. Oke, baik Kak Anton, baru-baru ini Urban Future ya, dalam hal ini Yakines ya, mengadakan beberapa kegiatan ya. Ada beberapa kegiatan, salah satunya akan membukukan cerita baik ya dari anak muda di Kabupaten Manggarai Barat mengenai pangan ya. Ini Kak Anton mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI, ini detailnya seperti apa ini Kak Anton? Iya kakak, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan tentunya oleh RRI Labuan Bajo Iya. terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan di beberapa hari kemarin, Iya. hari Sabtu tanggal 13 lalu. Itu terkait dengan uji keterbacaan kakak. Uji keterbacaan yang mana konteksnya adalah terkait dengan praktik baik sistem pangan yang dimulai, digerakkan, diinisiasi oleh orang-orang muda dampingan Konsorsium Pangan Bernas dalam program Urban Future tadi yang disebutkan oleh kakak. Iya. Program ini sudah berjalan di Manggarai Barat sejak tahun 2024 lalu ya. Oke. Sudah menjalani 1 tahun lebih sudah. Program ini menyasar kepada orang muda terkait dengan transformasi sistem pangan di Manggarai Barat ya. Dan dalam perjalanan waktu sekian lama sejak terhitung dari Februari tahun 2024 sampai saat ini, orang-orang muda yang kita dampingi di ke-10 desa yang masing-masingnya ada di 3 kecamatan, ada di Kecamatan Komodo, lalu di Beliling dan Kecamatan Sanonggoang. Jadi orang-orang muda yang sudah kita dampingi ini, mereka sudah kita dorong untuk menjadi penggerak utama dalam perubahan-perubahan terkait dengan sistem pangan di desa, di wilayahnya masing-masing. Jadi mereka sudah berpraktik, mereka sudah berproses melakukan hal-hal baik di desanya, yang walaupun itu kecil tetapi itu turut mempengaruhi terkait dengan sistem pangan kita. Salah satunya mereka sudah mulai berproduksi misalnya, karena kita bicara tentang sistem pangan ini kakak, kita bicara dari hulu sampai hilir. Satu sistem yang terus berjalan tanpa ada hentinya. Jadi teman-teman muda ini sudah mulai berproses di sektor produksi yang desa-desa penyangga di sekitaran Kota Labuan Bajo, mereka sudah mulai dengan kegiatan menanam sayuran, beternak. Terkait praktik baik. Baik gitu ya. Lalu di dalam kota sendiri pun sudah ada pengolahan. Sudah ada pengolahannya. Ada yang ada yang mengolah dendeng ikan, menjadikan ikan sebagai dendeng ya. Lalu itu di Desa Gorontalo. Lalu buat rebok, mereka produksi rebok, lalu kopi tuk. Lalu di Labuan Bajo sendiri mereka mengolah ikan menjadi kerupuk ikan, menjadi makanan jenis lain yang terbuat dari ikan. Lalu di Waikalambu misalnya mereka sudah mulai dengan pengolahan jagung marning untuk dijual dan
Mhm, mhm. Kita dampingi sampai kepada kepengurusan PIRT-nya mereka, kita bantu Mhm. untuk kemudian kita fasilitasi Ya. mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk PIRT terkait dengan perizinan. Mhm, Nah, mhm. ini Kakak, yang digerakkan oleh orang muda ini maksudnya ini. Oke, oke. Nah, untuk desa-desa yang terpilih ini yang harus dikunjungi bahkan didampingi oleh teman-teman muda ini, ada kriteria tertentu tidak, Kak Anton? Apakah desa ini ada potensi desanya untuk komoditas tertentu atau seperti apa ini? Sebenarnya seleksi awal tanpa kita melihat ada hanya termotivasi Mhm, terkait dengan pelaksanaan program kita di Indonesia hanya ada di kota Labuan Bajo dan di kota Bandung. oke, oke. Dengan Heeh, karakteristik kota yang dipilih itu, sementara di seluruh dunia hanya ada di 10 negara mhm, dan salah satunya itu adalah di Indonesia. mhm, Nah, mhm. kita didanai oleh Botnar Foundation dari Swiss, lalu di Oke, Indonesianya kita mhm. didukung oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Oke, Karakteristik mhm, utama yang pelaksanaan implementasi program Urban Features yaitu kota yang mengalami perkembangan cukup pesat, mhm, mhm, ada perjumpaan orang mhm. dari berbagai latar belakang. Nah, Iya, salah satu kota yang diidentifikasi oleh tim humanis yaitu Labuan Bajo. mhm, Nah, mhm, mhm. setelah diidentifikasi, yang saat ini juga pelaksanaan atau mitra implementator dari program Urban Features ini sendiri sangat banyak dan Oke, salah satunya yaitu kami NGO lokal Yayasan Komodo Indonesia Lestari mhm, yang kemudian berkoalisi bersama dengan teman-teman dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan yang berasal mhm. dari Bogor, Iya, di-lead atau dipimpin oleh Yayasan Keanekaragaman atau KHATI dari Jakarta. mhm, Jadi mhm, kami ketiga lembaga ini tergabung dalam konsorsium pangan Bernas yang mhm. mendampingi 10 desa yang orang mudanya sudah melakukan praktik-praktik baik seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Itu Kakak, di beberapa desa Mhm, 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 dalam praktik yang mereka lakukan itu, mhm, selain dalam kota yang saya sebutkan tadi mereka sudah mulai dengan pengolahan, mhm, mhm, di beberapa desa mhm, kita bantu, kita dorong orang muda, kita kasih pelatihan, pendampingan yang kemudian mereka berhasil melakukan advokasi, iya, iya, melakukan pendekatan-pendekatan ke pemerintah desa dan kemudian disambut baik oleh pemerintah desa, mhm, memberikan dukungan kepada mereka, mhm, sedikit semacam stimulan perangsang dari mhm, mhm. dana pemberdayaan untuk orang muda khususnya diambil itu dari dana ketahanan pangan. Dana Salah ketahanan satunya di pangan Batu gitu ya? Cermin ya. Oke, Batu Cermin heeh, kemudian mereka berhasil mengembangkan teknologi hidroponik yang saat ini sudah sangat besar dan pasarannya sudah sangat luas. oke, Nah, oke, lalu di Desa Compang Longgo sudah didukung oleh pemerintah desa untuk beternak ayam. mhm, Lagi mhm, beberapa desa yang sementara kita terus dorong dan kita berharap semoga kehadiran orang muda di desa ini akan menjadi agen-agen perubahan mulai dari tingkat desa. oke. Fokus kita terkait dengan ketahanan pangan, sistem Ketahanan pangan. pangan ya, ketahanan sistem Iya, pangan Kak. dimulai dari tingkat desa gitu ya, Kak Anton ya? Benar sekali Kakak, Oke, iya, betul ini kalau sekali. dari konteks, pangan lokal untuk Kabupaten Manggarai Barat ini Kak Anton, ada nilai budaya dan kearifan lokal apa sih Kak Anton yang paling kuat gitu ya tercermin dalam praktik-praktik baik ini, Kak Anton? Iya, saya kira terkait dengan kearifan lokal yang mesti dijaga itu, Kak. Mhm, Yang kita harapkan itu adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap pangan-pangan impor, Kakak. oke, Bahwa mhm, mhm, ada hal mhm, yang sekarang ada depan mata kita, mhm, pariwisatanya ada di Labuan Bajo, mhm, yang mhm, mesti harus didukung juga oleh sektor lain, yaitu pertanian. mhm. Pertanian dalam hal ini yang saya maksud juga termasuk dunia peternakan, Iya, perikanan, iya, iya, pangan heeh, darat, pangan laut, iya, iya, pangan air maksud saya baik air tawar maupun air laut, mhm, mhm, ataupun pangan yang ada di hutan. Yang ini mesti harus kita jaga bersama, Kak, karena mhm, bagaimanapun juga sektor pariwisata tidak bisa berjalan sendiri mhm, tanpa didukung oleh sektor pertanian. mhm, mhm, Persoalan makan minum ini akan menjadi kebutuhan utama dalam dunia pariwisata. mhm, Bahwa mhm, setiap waktu, setiap saat mhm,
para tamu yang datang ke Labuan Bajo tentu membutuhkan makan. Harapannya kita jangan sampai menyibukkan diri terlalu sibuk kepada dunia pariwisata dan kita lupa bahwa untuk menyokong dunia pariwisata itu kita harus perkuat sektor pertanian kita. Oke. Iya, itu yang kita harapkan Itu yang sehingga orang diharapkan muda gitu ya. kita dorong mereka untuk mengembangkan terkait dengan pangan-pangan lokal yang dulu pernah ada dan sekarang sudah pelan-pelan mulai hilang. Kita harapkan orang muda bisa kembali menjadi penggerak untuk membangkitkan kembali ini, Kak. Oke, tadi di awal Kak Anton sempat menyinggung mengenai program dari Urban Future ini hanya ada di 2 kota ya, dipilihnya itu salah satunya Labuan Bajo dan juga Bandung gitu ya. Nah, Labuan Bajo ini karena memang kita kota pariwisata, kenapa sih harus dipilih Labuan Bajo gitu ya? Ada kekhawatiran apa dengan pangan lokal kita ini, Kak Anton? Apa takutnya nanti semua makanan di restoran yang disajikan semua menu western atau malah berbalik arah dari pangan lokal? Apa ada kekhawatiran lain mungkin, Kak Anton? Silakan. Nah, sebenarnya berangkat daripada apa yang memang Kakak sebutkan tadi, kekhawatiran tadi terhadap degradasi kearifan dan degradasi pangan-pangan lokal kita, Kakak. Di mana dunia kita sudah banyak dimanjakan oleh ketersediaan pangan-pangan impor, pangan-pangan produksi, pangan-pangan instan yang sekarang ini sudah menjamu. Sehingga orang-orang muda kita, masyarakat kita saat ini pun sudah terbenam di dalam konstruksi seperti itu, sehingga mental untuk berproses, karena kita bicara tentang pangan lokal, pangan kita itu tidak terpisah dari yang namanya proses, Kak. Betul Kak Anton. Itu namanya proses. Yeah. Kita dorong orang muda, misalnya salah satunya, teman-teman kembangkan sayuran atau apapun itu secara organik. Betul. Karena ini yang sehat, ini yang berkelanjutan, dan ini yang adil, ini yang ramah dengan lingkungan dan untuk keberlanjutan masa depan bumi kita. Ini yang kita harapkan orang muda sadari itu, sehingga mengurangi ketergantungan kita kepada input luar. Dalam hal ini misalnya terhadap pupuk dan kimia, pestisida pabrik ya, maksud saya itu yang berbahan kimia. Sehingga orang muda kita dorong mereka untuk kembangkan pertanian organik. Ada kekhawatiran kita, Kakak, terhadap penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang dalam hal ini sudah melampaui batas, sehingga kita dorong orang muda kita untuk kembali menggunakan pertanian yang ramah lingkungan, yang alami, yang bersahabat dengan bumi, Kakak. Oke, semua itu memang dijelaskan, disampaikan begitu ya Kakak ya, bagaimana sebenarnya makanan yang setiap kita makan juga harus diolah dari tanah yang baik begitu ya Kak Anton ya, kurang lebih seperti itu ya. Benar sekali, Kakak, benar sekali. Ini semua cerita-cerita baik yang praktik-praktik baik yang dilakukan oleh orang muda, yang kemudian kita pelan-pelan coba bukukan itu. Kita sadari bahwa yang kecil-kecil ini akan menjadi semacam cahaya-cahaya kecil, lilin-lilin kecil yang mulai kita nyalakan di tingkat desa. Kemarin sehingga dalam uji keterbacaan yang kita selenggarakan di hari Sabtu kemarin itu, Kakak, berharap bahwa materi tulisan yang coba kita tuangkan di dalam tulisan terkait dengan praktik-praktik baik yang dibuat oleh orang muda ini dapat diterima oleh orang muda sebagai penerima manfaat, target pembaca utama. Jadi mereka bisa, apakah materi tulisan ini sudah bisa diterima oleh mereka sendiri atau belum. Sehingga kemarin kita lakukan kegiatan uji keterbacaan itu, Kakak. Dengan harapan bahwa ini akan meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan apa yang sudah mereka buat. Sekaligus memverifikasi. Jangan sampai apa yang sudah mereka buat belum ditulis, atau yang ditulis itu pun tidak dibuat. Ternyata itu sudah kita sama-sama bersama orang muda dan juga dari beberapa orang perwakilan dari SKPD yang tergabung di dalam Multi Stakeholders Forum yang sudah kita bentuk di Manggarai Barat, Kakak. Lalu kita harapkan dari lewat kegiatan kemarin itu akan meminimalkan kesalahan ya, kekeliruan dalam penulisan, lalu ada perbaikan-perbaikan yang perlu kita lakukan,
dan kita bisa mengidentifikasi kesulitan. Jangan sampai orang muda setelah kita buatkan tulisan ini ternyata ada kesulitan untuk memahami. Iya, Akhirnya iya. kemarin kita lakukan tahapan uji keterbacaan kemarin itu, Kak. Kurang lebih Oke, begitu, Dok. Ya. oke. Nah, sejauh ini Kak Anton, apa ada dukungan gitu, Kak Anton, dari pemerintah daerah mungkin, lembaga pendidikan, ataupun juga dari organisasi masyarakat sipil dengan inisiatif baik dari Kak Anton dan juga rekan-rekan Yakines ini? Sebenarnya pemerintah daerah saat ini sangat mendukung dan kita Oke. sudah bermitra sebagai rekan pembangunan di Manggarai Barat, Kak. Oke, Saat ini kita heeh. sudah membentuk multi stakeholders forum untuk transformasi sistem pangan, yang Mhm. dimana di dalam ada diketuai langsung oleh Pak Sekretaris Daerah, Mhm, jabatan dalam hal ini, mhm, lalu di sekretariatnya bersama Bapeda, iya, Kepala iya. Bapeda, lalu ada Yakines, lalu tergabung di dalam ada 3 kelompok kerja yang saat ini sudah berjalan, Mhm, dan itu dikoordinir langsung oleh seperti Kabak Hukum, mhm, lalu Kabid Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam di Bapeda, mhm, mhm, lalu Kominfo juga sudah terlibat di dalam, dan ada begitu sekitar 60-an organisasi ya mhm, yang mhm, sudah mhm. tergabung di dalam. Salah satu di dalamnya juga adalah perwakilan orang muda dari ke-10 desa, Kak. Ada Oke, pelaku usahanya, ada heeh. komunitas NGO yang ada di Manggarai Barat juga sudah bergabung di dalam menjadi ruang diskusi kita terkait dengan isu-isu perubahan iklim, isu-isu lingkungan, dan juga terkait dengan sistem pangan, Kak. Oke, oke. Ya. Baik, Kak Anton, mungkin ada pesan terakhir dari Kak Anton yang ingin disampaikan khusus untuk teman-teman generasi muda di Kabupaten Manggarai Barat, supaya kita semakin percaya diri ini menjadi pelaku perubahan tentunya dalam sistem pangan lokal dulu khususnya. Iya, Kakak, saya kira pesan singkat saja, Heeh. mari kita sama-sama, memang saat ini kami dampingi hanya di 10 desa, tetapi sudah ada banyak konsorsium lain yang wilayah dampingannya itu se-Manggarai Barat. Untuk Oke. itu kepada rekan-rekan orang muda di Manggarai Barat, mari kita bersama-sama Mhm, mhm, mhm. mendukung sektor pariwisata yang saat ini sedang tumbuh di Manggarai Barat dengan perkuat sektor pertanian kita. Saya bicara pertanian ini merangkum peternakan, lalu juga perikanan, baik perikanan air tawar maupun air laut. Mari kita perkuat itu. Mhm. Harapannya kita seperti yang saya gaungkan sebelumnya, mengurangi ketergantungan kita kepada pangan-pangan impor yang masuk ke wilayah kita. Mhm, Nah, mhm. ini harapannya Itu harapannya sehingga gitu kita bisa ya? mandiri atas pangan. Oke, Ya. oke. Kemandirian pangan itu adalah hal yang saat ini sedang dijunjung tinggi oleh Kak Anton dan juga teman-teman dari Yakines gitu ya, Kak Anton ya? Benar sekali, benar sekali. Oke, Benar. baik Kak Anton, terima kasih banyak untuk waktu paginya 19 menit lebih 13 detik ya bersama RRI mengudara pagi ini. Ulasan yang sangat menarik dan mudah-mudahan Kak Anton semua niat baik dan rencana baik dari Kak Anton dan juga rekan-rekan Yakines dilancarkan, juga proses pembukuannya semuanya aman, dan juga generasi muda kita tentunya selalu semangat gitu ya Kak Anton ya. Baik, Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Anton, selamat pagi, selamat melanjutkan kembali Selamat pagi. aktivitasnya Kak Anton. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami